Oke, halo semuanya. Selamat datang ya di channel Trendstock. Balik lagi di rekomendasi saham harian. Nah, kita akan ngebahas beberapa saham menarik nih untuk kita bisa trading di hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi sahamnya, lebih baik kita lihat dulu pergerakan IHSG seperti apa. Nah, kalau kita lihat IHSG satu minggu kemarin ya, kita lihat satu minggu ya. Overall dari tanggal 20 ya ISG naik 1,53% ya, yang sebelumnya sempat minus. Ya kalau di total selama 1 bulan, nah masih minus ya 1,48%. Jadi ya besok adalah minggu terakhir di bulan Juni. Kita lihat pergerakan akan seperti apa. Nah kalau kita, ini kan gambar yang kemarin ya di video terakhir saya, ini masih ISG ya kemungkinan masih akan seperti ini. Ini masih ada di area resist ya. Kalau misalkan memang dia bisa beri ke atas sini, nah baru kita akan lebih nyaman sebenarnya untuk trading. Kalau ISG-nya bisa beri ke atas, bisa bermain di atas area 7.000. Tapi ketika dia nggak berhasil break 7.000-nya, ya kemungkinan IHSG masih akan ya mungkin akan sideways saja. Dia bolak-balik aja seperti itu. Nah, makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa wah ini emang market lagi susah. Ya, karena ISG-nya pun lebih dominan turun ya. Bahkan dari awal Juni itu lihat dari sini ya, dari tanggal 1 dan tanggal 2 sampai sekarang ya itu turun. Tapi ya dari tanggal 14 ya atau 2 minggu terakhir ya ini ISG sideways saja. Nah, mungkin banyak dari porto ya kalian yang udah lagi main di contoh saham energi, batu bara ya udah pada selesai gitu ya, portonya pada minus. Nah, kalau kita lihat energi ya indeks sudah mulai turun. Sektor energi udah mulai turun. Kalau kita lihat apalagi sektor mungkin yang nggak bisa move on dari SMDR ya, transportasi. Nah, ini sektornya udah turun banget dari awal Juni tuh. Dari awal Juni dia udah drop berapa persen nih kalau kita lihat sektor transformasi. Nah, hampir 18%. Nah, ini udah ada di area support-nya ya. Yang sebelumnya ini ya, nggak tahu dia akan tertahan atau enggak. Ya, mungkin seperti itu. Jadi, kalian bisa perhatikan sektor-sektor mana yang oke. Nah, kalau kita lihat sektor teknologi ini ya masih di sini sideways saja ya. Kalau kita lihat properti, ya masih belum menarik sektor properti non cyclical. Nah, ini adalah non cyclical nih yang menarik ya. Jadi di saat indeksnya turun, dia malah berhasil ngebuat higher high atau titik tertinggi dia yang baru. Jadi ya secara pergerakan sektor ini ya menarik gitu. Ini menopang turunan IHSG. Jadi kalau misalkan porto di saham di porto kalian saham-saham yang ini non cyclical ya ini akan terbantu gitu. Apa contohnya kayak consumer good ya, mungkin Mayora, ada Unilever, itu sahamnya kan lumayan tuh pada naik. Kalau kita lihat infrastruktur, nah infrastruktur udah mulai nih, udah mulai. Tapi di sini dia sedang berada di area resisten. Nah, apa infrastruktur? Ini tuh yang mendorong kenaikannya biasanya konstruksi ya. Mungkin telekomunikasi kan infrastruktur tuh ada telekomunikasi dan konstruksi. Nah, telekomunikasinya kayak Pren juga kemarin udah bagus ya. Break resistnya dia closing 91, terus juga Telkom masih ya belum belum banyak lah Telkom. Pren yang oke, XL juga menarik. Yang pasti infrastruktur udah mulai jalan ya 2 hari terakhir infrastruktur kenaikannya mulai oke. Ya industri masih belum menarik. Healthcare ya masih ya di situ-situ aja, masih dibilang ya dekat area resist. Finance ya mirip IHSG ya. Jadi ya ini bahkan lebih parah nih. Masih di sini. Nah, ini energi yang tadi ya udah mulai mulai ngedrop ya energinya. Ya karena udah naik lumayan juga. Ya, indeks cyclical masih belum menarik. Basic material ya kayak Antam, Tins itu kan udah mulai dia juga turun ya Tins. Ya jadi yang menarik kalau secara sektor ya tadi dan cyclical, mungkin teknologi sideways ya, dan yang terakhir tadi infrastruktur itu bagian bisa dipilih aja telekomunikasi atau konstruksinya. Ya itu menarik. Konstruksi sih yang lebih menarik karena emang udah terlalu dalam juga ya. Nah, itu mungkin bisa dipilih ya kalau misalkan kalian mau nge-swing yang agak lama gitu. Bisa main di saham-saham sektor-sektor yang tadi. Tinggal dipilih aja mana saham-saham yang menopang sektornya yang punya potensi besar. Oke, langsung aja kita masuk ke sahamnya. Nah, oke kita langsung di sini. Saham pertama. Nah,
Saham pertama ini ada IPP. Nah, oke, saham IPP kenapa menarik? Kalau kita gambar support resistennya dulu ya. Kita gambar supportnya, kita buat resistnya, boleh harga area sini. Nah, bentar. Kita gambar dulu. Kayaknya di area sini oke nih. Nah, oke, kalau kita lihat IPP ini kan kemarin tuh hari apa ya? Hari Jumat. Nah, ini candlesnya ya. Dia naik closingnya 1,8% ya. Tertingginya di 3%. Minusnya hampir 3%. Nah, di bawah nih lumayan panjang juga ekornya. Nah, ini menarik ya. Menarik, kita harapin dia ketika di sini 2 candle turun, berarti di sini udah mulai berubah nih. Nah, kita harapin besok masih ada tekanan buy-nya seperti itu. Nah, volume buy-nya juga bagus, 82%, ini menarik. Oke, kalau kita boleh entry, ini harga terakhir penutupannya di closing 336 ya. Nah, kalian boleh buy di harga closingnya di 336. Lalu stop loss-nya di 326 ya. Stop loss di 326. Nah, selama di atas area stop loss-nya, kalian boleh, maksudnya kalau misalkan mau tunggu di bawah dulu selama di atas area stop loss boleh. Tapi kalau udah di bawah area stop loss, kalian ini ya, apa out dulu. Nah, di sini perhatikan ya. Ini udah ada nih otomatis nih. Tabel TP1 dan stop loss-nya. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda ya sama sebelumnya, biasa kita trading view. Sekarang udah di setting di Ame Broker, kita udah apa, settingannya udah saya buat segala macam, udah codingannya, jadi ya tinggal 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 pakai aja seperti itu. Nah, oke, tadi buy di 336, closing stop loss di 326, TP1 di 346 ya, dan TP2-nya di 354 seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan mau perhatikan IPP ya, ini masih sideways ya area sini ya. Dia habis naik ya konsolidasi dulu. Nah, kalau 360-nya di break dia bakal lanjut. Tapi kalau turun selama di atas 302 ya masih oke sih IPP. Masih di situ-situ aja pergerakannya seperti itu. Oke. Next ke saham yang kedua. Ada BIRT ya. Nah, kalau kita perhatikan BIRT, oke, di area sini ada satu support ya. Ntar dulu biar enak. Nah, di 1475 kalau kita buat resist. Nah, oke. Gambar. Masih sideways saja kalau kita lihat pergerakan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita gambar di sini, ini ada ya satu pola ya. Bisa kita sebut pola di sini, misalkan apa kita buat. Nah, seperti itu. Jadi semakin ke sini areanya semakin apa, dia akan semakin menyempit ya. Bisa disebut, mungkin ada yang bilang bullish pennant, ada yang bilang symmetrical ya, tapi ini menarik. Nah, ketika dia dekat trend line yang di sini, ini candle di sini, ini dia malah ada pantulan ya. Kirain menurut saya awalnya saya masih pantau ya, kalau misalkan dia turun, ya kemungkinan kalau break trend line ini dia bakal ke support yang di sini, tertahannya di 1475. Tapi dia tertahan di sini dan ya bagus di sini. Nah, di sini juga bagus ya, muncul indikator higher low-nya. Jadi udah di sini higher low, higher low. Jadi kan kalau sama uptrend dia selalu membentuk higher high dan higher low. Nah, di sini higher high. Nah, ini kita harapkan dia bisa break ini dan dia ngebentuk higher high baru seperti itu. Nah, itu adalah contoh indikatornya ya. Nah, menarik. Oke, langsung aja kita boleh buy IPP. Kemarin dia closing di tanggal 24 di 1695 ya. Boleh buy di 1695, batasin cut loss di 1645. 1645 selama ya di atas 1645 boleh kalian beli, atau mau belinya deket-deket biar resikonya kecil juga boleh. Lalu TP1 di 1745 dan TP2 di 1790. Oh sorry, TP1 1750 aja ya. 1750 dan TP2 1790 seperti itu. Nah, kalian perhatikan kalau misalkan dia emang gagal naik, ya selama di atas 1475 itu masih oke. Nah, karena supportnya di sini lihat tertahan 1475, lalu naik ke supportnya. Kalau kalian main misalkan sekarang kan memang lagi sulit ya. Contoh ya segini lagi sulit ya, kalian main aja di buy support sell resisten.
Nih, kalau contoh di bid buy support sell resisten udah dapat tuh 26% itu kan chance-nya gede banget 26%. Buy support sell resisten, buy support sell resisten atau ya dekat-dekat support kalian buy, jual dekat-dekat resisten seperti itu. Yang nggak harus banget di resistennya atau dekat-dekat seperti ini nih, dekat-dekat resisten jual aja udah. Gimana kalau break? Ya nggak usah lihat break dulu kalau misalkan karena kan market lagi seperti ini ya. Kalau misalkan dia break, closing, confirm, tutup di atas resistnya ya udah masuk lagi, nggak usah dipersulit seperti itu. Oke, bir next saham yang kedua. Oh sorry, salah. SSMS. Nah, oke SSMS menarik ya karena ketika dia turun ya. Nah, ya secara tren kecilnya di sini garis downtrendnya udah di break. Kalau misalkan di gambar supportnya, nah di sini pas banget nih ya area sini support dia berhasil mantul. Nah pas di sini juga ketika dia sampai supportnya berhasil mantul dan di sini muncul ya juga indikator higher low. Jadi ya kita harapkan dia masih melanjutkan kenaikan dengan kemarin volume belinya juga bagus 94% sangat dominan sekali ya 94%. Lalu juga volumenya juga meningkat cukup besar ya ini kita harapkan menarik. Kalau kita cari resisten terdekatnya mungkin area sini. Nah, oke. Kalau kita buy closing di 1155 ya, boleh buy di 1155, stop loss di 1120. TP1 di 1190, TP2 langsung aja di area resistnya sebelah sini oke sih. Nah, pas di TP2 ya di 1220 TP2 itu. Lanjut ke saham selanjutnya. Nah, SIP kalau kita lihat ya, SIP ini pergerakannya udah uptrend ya, sangat uptrend di saat ISG. Maksudnya ISG yang kurang mendukung, saham banyak yang pergerakannya kurang bagus. Nah, ini dia masih uptrend aja, kuat uptrend. Dan ya di sini bagus dia break. Oh, sorry dia break high sebelumnya nih. Nah, kan sempat sideways kecil nih ya di sini. Naik lalu dia sideways kecil, bikin base ya ternyata di break dengan handle-nya full body tanpa ada shadow, full Maribozu, volume beli 100% ya, volumenya juga bagus ya, menarik banget. Oke, kita boleh buy SIP dari ya, harga closing di 13.20, stop loss-nya di 12.80, TP1 di 13.60 dan TP2 di 1.400 ya, 1.400. Oke. Itu untuk SIP. Nah, kalau kalian perhatikan stop loss di 1280 di pas di support sini ya. Kalau misalkan ini jebol ke bawah ya kemungkinan dia akan ke 1235. Jadi ya itu dibatasin aja resikonya. Jadi kalau kalian mau tipe yang nunggu dulu boleh. Nggak langsung beli gitu. Oke, itu aja 4 rekomendasi saham untuk hari Senin ya dari kita. Sekali lagi sifatnya hanya disclaimer on. Semoga bisa ngebantu kalian dalam memilih saham. Semoga daripada bingung kan nyari 800 emiten mana nih yang menarik, kalian bingung ya udah kalian ini kita kasih informasi silakan dianalisa ulang kalau menurut dirasa cocok, kalau enggak silakan nggak usah diabaikan saja. Nah kalau ISG kayak gini ya salah satu cara untuk kita bisa cuan ya kita main cepat gitu, buy support, sell resisten atau ya dapat 2-3% bungkus cabut udah seperti itu. Itu akan lebih mudah cuannya daripada kita nge-swing lama ngarepin 10-15%. Wah, kalau kemarin-kemarin pas ISG bullish tuh gampang. ISG kayak gini sangat susah ya. Kita butuh cari saham-saham yang bagus dan itu jarang. Oke, itu aja video kali ini. Boleh di like kalau kalian suka, boleh di dislike kalau nggak suka. Jangan lupa bantu di subscribe ya supaya kita bisa terus kasih informasi-informasi seputar investasi dan trading saham. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.